Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 207, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 207. Pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan dan karunia-Nya pada hari ini, siang hari ini kita dapat menjalankan kegiatan tentang diseminasi penyebaran budaya positif dari saya dalam keadaan yang sehat walafiat. Selawat beriring salam adalah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benerang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Semoga kita nanti yaumul akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum untuk memulai kegiatan diseminasi dari penyebaran budaya positif ini, saya minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan kepada dua kata untuk penyampaian pada kegiatan hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, yang terhormat Pak Dadang, pada hari ini telah melaksanakan PGP untuk penilaian akhir dengan Bu Apni, yaitu dengan modul ajar itu budaya positif. Pak Dadang akan menyampaikan materinya yang disampaikan. Jadi kita Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan tolong dikasih pertanyaan ya, karena ini Pak Dadang butuh juga pertanyaan ya Pak Dadang. Yang kedua, ini kegiatan kombel. Kegiatan kombel kita ini berjalan ini setiap bulan, itu Bu Kombel atur jadwal ya, nanti absennya berjalan, SK-nya dibagi, jadi setiap kita mengadakan kombel SK udah ada ya. Kemudian untuk Bu Kombel untuk menyampaikan bahan PNM itu melaksanakan jadwal observasi, kapan saya melaksanakan, tanggal berapa, itu saya ikut dengan Bapak Ibu, siapnya kapan, tetapi saya tetap mengadakan di kelasnya masing-masing ya. Nggak ada seperti yang kemarin, kita harus mengadakan yang sesuai, karena ini permintaan dari Ibu pengawas kita, Bu Nina Aprianti. Karena Bu Nina Aprianti ini baru 2 sekolah yang udah observasi, yang lain sekolah belum ada. Jadi Bapak Ibu lah menentukan jadwalnya kapan siap observasi, saya siap masuk di kelas Bapak Ibu. Materinya disiapkan, bahan ajarnya apa, alat peraganya apa, tolong disiapkan ya. Jangan nanti sampai kelabakan, kehabisan bahan untuk menyampaikan apa yang disampaikan Bapak Ibu ya. Dan saya rasa cukup, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata tentang sambutan untuk kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, di sini saya ingin mencoba menyampaikan tentang apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti kegiatan program guru penggerak yang telah berjalan kurang lebih 2 bulan sekarang ini. Dan pada kegiatan di modul 1.4 ini, itu kegiatan adalah menyebarkan tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah.
Tentu dengan kata dan judul bagi Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing lagi. Yang namanya budaya positif sering kita jumpai, bahkan kita sering mendengar, bahkan kita pun sering melaksanakan di lingkungan sekolah. Tetapi di sini saya hanya mencoba menyampaikan apa yang saya dapatkan di kegiatan program ini. Nanti bila yang baik kita lanjutkan, untuk yang tidak baik mari kita perbaiki secara bersama-sama. Dan saya menyadari dan paham, tentu Bapak Ibu semuanya lebih mengerti dan lebih memahami apa tentang budaya positif ini dan penerapannya di sekolah. Tentunya penerapan terhadap murid-murid kita dengan berbagai karakter, berbagai ciri-ciri, sifat, watak dan sebagainya. Kita sebagai seorang guru itu diwajibkan untuk bisa memahami mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini di budaya positif ini nanti akan saya sampaikan penggambaran beberapa keterkaitan terhadap murid yang kita miliki. Nah, ini Bapak Ibu, budaya positif itu yang pertama itu seorang guru itu yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Nah, yang pertama itu ada 6 konsep yang bisa diterapkan seorang guru untuk mencapai ataupun yang dikatakan guru itu memiliki kemampuan yang baik ataupun yang positif. Yang pertama itu ada disiplin positif. Yang kedua ada teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga itu ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lalu yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam itu ada segitiga restitusi. Jadi keenam komponen inti atau konsep inti inilah yang dapat dikatakan guru itu baik apabila bisa menerapkan seluruh aspek ini. Nah, tetapi perlu kita sadari dan pahami, kita selaku guru tentu memiliki keterbatasan. Paling tidak kita melakukan yang namanya usaha untuk bagaimana bisa melakukan ataupun membiasakan budaya ini agar bisa terwujud di sekolah kita. Yang pertama itu ada disiplin positif. Disiplin positif itu diartikan sebagai suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan ini sudah kita sering terapkan di dalam kehidupan kita terhadap anak-anak kita. Salah satu nilai-nilai kebajikan universal itu adalah contohnya ada saling menghargai, adapun tanggung jawab itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang tertanam. Dan itu bisa kita sampaikan dan kita aplikasikan kepada peserta didik kita secara perlahan. Selanjutnya disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya Bapak Ibu, jadi disiplin positif itu kita mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita mengajak orang lain, tentu kita harus bisa mulai dari diri kita sendiri untuk menerapkan disiplin positif ini. Apabila kita sudah memberikan disiplin yang baik dalam diri kita dan diaplikasikan dalam contoh ataupun tindakan secara kontinu atau terus menerus, maka insya Allah nanti akan memiliki dampak ataupun efek kepada lingkungan kita. Terus selanjutnya, disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, jadi dengan adanya disiplin diri yang tertanam pada diri murid ataupun peserta didik, seorang peserta didik itu akan sadar terhadap dirinya. Apakah dia tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan nilai kebajikan atau belum? Nah, bukan karena dia melakukan tindakan itu karena adanya paksaan, ataupun karena ingin mendapatkan pujian, ataupun karena dia
ingin menghindari yang namanya hukuman. Nah, kebanyakan itu murid-murid kita itu mungkin seperti ini, dia karena dipaksa ataupun ujian ataupun bisa karena untuk menghindari hukuman. Oleh sebab itu, disiplin diri dari seorang anak itu kurang tertanam di dalam dirinya, sehingga dia cenderung untuk melakukan tindakan ataupun perilaku itu berdasarkan paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin positif itu mengacu pada karakter profil pelajar Pancasila. Ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai seorang guru. Karakter profil pelajar Pancasila ini sudah sering didengungkan ataupun sudah dilaksanakan di dalam kurikulum yang saat ini kita laksanakan, yaitu kurikulum Merdeka. Yaitu di dalam karakter profil itu harus memenuhi salah satunya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi dengan adanya disiplin positif, seorang peserta didik diharapkan mampu memunculkan karakter profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Misalkan contohnya Bapak Ibu, yang pertama, karakter anak itu muncul dari karakter beriman dan bertakwa. Itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satu contoh yang paling sering kita amati, itu adalah dia melakukan doa sebelum belajar. Nah, itu menandakan anak atau peserta didik sudah menerapkan karakter dari profil pelajar Pancasila. Dan di sini berdoa juga tanpa ada namanya paksaan. Dia berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lalu selanjutnya contohnya bisa bergotong royong. Nah, contoh gotong royong itu Bapak Ibu anak kita juga sering melakukan. Itu misalkan dalam menjalankan piket kelas. Nah, piket kelas itu salah satu karakter dari profil pelajar Pancasila. Dan itu mulai dibiasakan nanti supaya karakter-karakter dari 6 ini mulai muncul dan tertanam dari diri anak, sehingga anak itu tadi muncul yang namanya disiplin positif dari dirinya, tidak terpaksa ataupun karena untuk menghindari hukuman. Selanjutnya, konsep inti yang kedua setelah disiplin positif itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, tentu Bapak Ibu juga sering mendengar kata motivasi. Nah, motivasi itu adalah suatu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Motivasi, apa artinya motivasi? Support, betul. Ada lagi yang memberikan pendapat arti dari motivasi? Penyemangat, betul, ya. Jadi motivasi itu timbulnya dari diri kita atau dari orang lain? Dari diri kita. Jadi motivasi kita untuk berbuat baik maka akan memberikan efek ataupun tingkah laku kegiatan yang positif. Jadi itu diharapkan Bapak Ibu, murid kita itu memiliki berbagai motivasi dari perilaku manusia. Nah, adapun 3 motivasi perilaku manusia, itu yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi manusia itu cenderung yang pertama melakukan kegiatan itu karena untuk menghindari hukuman ataupun karena ketidaknyamanan, sehingga dia melakukan aktivitas itu dalam keadaan yang paksaan ataupun terpaksa, bukan dari dalam diri manusia. Terus yang kedua, teorinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tentu tidak asing lagi, mungkin sebagian anak-anak kita juga pernah mengalami. Jadi kalau anak kita itu misalkan dalam kegiatan pembelajaran ada kuis lalu ada hadiah, nah anak itu akan cenderung semangat dalam belajar tersebut. Nah, itu merupakan salah satu miskonsepsi juga Bapak Ibu. Jadi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu dia mau melakukan apabila ada hadiah. Jadi nanti efeknya jangka panjangnya Bapak Ibu, anak itu tidak mau melakukan kegiatan kalau tidak ada imbalannya.
karena sudah cenderung direspon di stimulus dari awal. Kalau saya melakukan kegiatan ada imbalannya gitu. Jadi itu motivasi perilaku manusia yang kedua. Terus yang ketiga Bapak Ibu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu. Jadi anak-anak didik kita, peserta didik kita itu diharapkan memiliki perilaku yang ketiga, motivasi yang ketiga. Dia ingin menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi tanpa adanya paksaan ataupun karena ingin mendapatkan yang namanya penghargaan atau imbalan. Jadi diharapkan anak didik kita itu tumbuh disiplin positifnya dari motivasi perilaku manusia yang ketiga ini. Sedangkan konsep inti yang ketiga, di sini ada keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bahwasanya keyakinan kelas atau sekolah itu berbeda dengan tata tertib Bapak Ibu. Mungkin kalau di sekolah itu ada tata tertib sekolah, dan di situ sudah disepakati di satu sekolah. Bahkan ada istilah yang namanya pembacaan janji siswa. Dan itu cenderung janji siswa maupun tata tertib itu dibuat dari satu pihak atau dua pihak. Nah, jadi biasanya kalau tata tertib ataupun janji siswa itu dibuat dari satu pihak saja. Sedangkan untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini dibuat dari dua pihak, yaitu dari kita dan juga dari murid. Jadi pada keyakinan kelas ini, nah ini, pada keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi di sini artinya Bapak Ibu, pada keyakinan kelas ini peserta didik bersama seorang guru itu membuat kesepakatan sebelum pembelajaran dimulai. Misalkan seperti ini, anak-anak pada hari ini sebelum kita belajar, kita harus membuat kesepakatan agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, salah satunya mungkin ada yang berpendapat, si A berpendapat, Pak, tidak boleh mengganggu orang lain. Mungkin yang B harus saling menghargai, yang C itu tidak boleh makan waktu jam belajar. Nah, jadi seperti itu merupakan keyakinan ataupun kesepakatan kelas dari peserta didik dan kita. Jadi dari semua pendapat-pendapat peserta didik itu nanti itu dapat kita simpulkan dalam nilai-nilai kebajikan universal. Itu misalkan contohnya ya, kita tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, kata-kata universalnya adalah kita harus saling menghargai. Nah, seperti itu kita buat secara bersama-sama supaya anak itu memahami, oh kemarin saya buat kesepakatan kelas, apabila saya melanggar, apabila saya tidak mentaati, tentu ada kesepakatan yang sudah dijalankan. Adapun untuk konsekuensinya sudah disepakati secara bersama. Nah, tentu di sini mungkin Bapak Ibu semuanya, saya rasa semuanya juga pernah itu membuat kesepakatan dengan anak didik kita, tetapi secara tidak langsung. Nah, jadi alangkah baiknya besok itu mulai dibuat teks ataupun tertulis, jadi nanti kita bisa sepakati dan ditempel. Jadi anak itu tidak hanya mengingat saja. Nanti biasanya kan anak kalau sudah dibuat perjanjian lupa gitu. Mungkin sekarang diberikan masukan ataupun diberi arahan, nanti keluar kelas dia sudah lupa. Jadi kalau dengan adanya tulisan ataupun dia adanya poster dipasang, dia akan menjadi ingat. Setiap kali melihat, oh iya itu kemarin saya yang mengusulkan, oh iya itu saya yang mengusulkan. Jadi anak cenderung untuk menghindari yang namanya kegiatan untuk merusak ataupun tidak yang namanya disiplin tadi. Nah, ini contoh yang kesepakatan kelas. Itu misalkan adalah beberapa pendapat yang disampaikan oleh anak didik. Ini yang terutamanya dari murid kelas 5A yang sudah membuatnya. Kemarin dia menyepakati salah satu itu adalah menjaga perkataan kotor, atau dia biasanya kalau anak-anak didik kita itu kan sering itu mungkin bahasanya itu bahasa yang kurang pantas untuk seumuran dia. Dia sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu
dia menyepakati apabila saya melanggar ini konsekuensinya ada, dan itu merupakan usulan dari peserta didik. Dan untuk nilai kebajikan universalnya kita bisa ambil itu adalah salah satu nilai sopan santun. Nah itu Bapak Ibu. Jadi anak itu dia menyadari setiap melihat, oh iya saya siap berarti kalau mengucapkan kata-kata kotor atau toksit ini. Jadi saya siap menerima karena itu usulan saya sendiri gitu. Terus misalkan itu piket kelas, membuang sampah tidak di tempat sampah. Itu kata-kata nilai kebajikan universalnya adalah yaitu jaga kebersihan. Jadi hal-hal yang simpel seperti itu mungkin anak didik kita lebih mudah mengingat gitu ya. Ini merupakan salah satu contoh dari pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan untuk kegiatan, kita ada ice drinking sebentar gitu ya, untuk merefresh otak kita, tetapi kita tidak perlu yang heboh, kita cukup yang sederhana saja. Kita hanya butuh konsentrasi ataupun pemusatan pikiran dan juga tubuh kita supaya kita tetap konsentrasi terhadap apa yang kita lakukan. Dan ini saya minta untuk Bapak Ibu berdiri semua sebentar. Dan ini yang sederhana saja dan saling berhadapan, satu pasang. Ya, satu pasang. Ya. Ya, satu pasang. Ini sederhana Bapak Ibu. Ini sudah pernah saya praktekkan di dalam kelas dan anak-anak itu menyukainya itu ya. Dan ini sederhana, kata kuncinya atau punya itu yang satu itu dia bertindak sebagai pelaku, yang satu itu adalah korban gitu ya. Nah, yang bertindak sebagai korban itu dia permainannya sederhana, menyiapkan tangan seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu yang korban seperti ini. Nah, jadi ditentukan Bapak Ibu siapa yang jadi pelaku, siapa yang jadi korban. Dan yang jadi pelaku dia punya mendengarkan perintah saya, yaitu perintahnya ada 3. Yang pertama, dekat, jauh, tangkap gitu ya. Nah, kalau dekat berarti mendekat dari korban, tangannya korban, dekat. Ya, kalau menjauh atau jauh kita lebar. Nah, kalau tangkap, nah siap tangkap, yang korban jangan sampai kena, tangannya sama-sama kena. Berarti kalau sampai kena tangannya, korban kena mangsa. Nah, jadi harus saling konsentrasi. Jadi tentukan Bapak Ibu siapa yang jadi korban, siapa yang jadi pelaku. Nanti bisa gantian. Oke, siap Bapak Ibu. Nah, yang jadi korban siapa? Nah, berarti Ibu biasa. Ya. Nah, jadi yang pelaku maupun korban harus sama-sama konsentrasi. Jadi waktu saya bilang tangkap, nah itulah yang iya. Nah, jadi yang Ibu Nur itu bisa melepaskan, jangan sampai kena tangkap. Bisa naik, turun atau ditarik. Ya. Nah, sudah konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Kita coba dulu pelan-pelan, nanti kalau sudah mencoba baru kita cepat gitu ya. Nah, dekat, jauh, tangkap. Untuk Bu Eka sama apa Bu Nur, Bu Ayu, yang satu korban, satu pelaku. Yang korban siapa, yang pelaku siapa? Oke, lagi. Ya, jadi berusaha waktu saya bilang tangkap, jangan sampai kena tangkap. Bisa ke atas, ke bawah, atau di bawah. Kita coba lagi. Dekat, jauh, tangkap. Kalau seperti itu kan nggak kena tangkap, berarti korbannya menang gitu, seperti itu. Nah, kita coba yang lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Tadi percobaan. Nah, kita langsung. Pas jauh korbannya kena jauh. Waktu dia berubah itu waktu tangkap gitu. Nah, waktu tangkap baru dia berubah. Ya. Konsentrasi ya Bapak Ibu. Nah.
jauh, dekat, enggak, yang korbannya tetap. Nah, dekat, jauh, dekat, cakap. Kena ini korbannya kena satu. Coba sekarang Bapak Ibu gantian. Siapa tahu nanti konsentrasinya berbeda. Jadi korban dan pelaku. Sekarang gantian. Ya, oke, Bapak Ibu ya. Dan konsentrasi jauh, jauh. Bu Ayu gantian korban ya. Jauh, jauh mereka. Jauh. Nah, dekat, dekat, dekat dulu. Jauh, dekat, jauh, dekat, tangkap. Berhasil ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Betul. Jadi itu permainan sederhana untuk melatih kebugaran kita kembali. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materinya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk disiplin positif yang selanjutnya itu konsep intinya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Di mana di sini kita harus benar-benar memahami karakter peserta didik kita. Nah, jadi kalau kebutuhan dasar dari manusia itu sudah terpenuhi, insya Allah nanti secara perlahan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang positif, bukan melakukan tindakan yang negatif. Nah ini Bapak Ibu. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia itu pernyataannya adalah ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi anak didik kita, peserta didik kita itu melakukan tindakan itu karena dia gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumah ataupun di lingkungan mereka ataupun lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga dia wujudkan ataupun dia tampilkan di sekolah. Agar apa? Supaya mungkin dia ingin mencari sesuatu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, lalu ada kebebasan, dan yang terakhir itu ada kesenangan. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Tentu Bapak Ibu, kalau salah satu dari ini tidak terpenuhi, perasaan kita mungkin akan kacau gitu ya. Tapi kalau kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi semua, kita akan menikmati ataupun menjalankan kehidupan itu dengan sangat positif gitu. Nah ini ada kasus dari untuk kebutuhan dasar manusia tadi yang ada bertahan hidup dan sebagainya. Ini yang pertama, studi kasusnya adalah Ibu Julaiha, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Doni. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, jadi mungkin ini kita sering jumpai kepada anak didik kita. Ada yang bawa bekal itu diminta secara paksa oleh temannya. Bahkan dia tidak membawa itu, maksanya sampai terlalu itu ya, kadang Bapak Ibu. Dan yang diminta bekal pun kadang dia berusaha mempertahankan. Nah mungkin dari kasus ini atau studi kasus ini kita dapat menyimpulkan kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak ini. Nah dari ada tadi, nah ada kebutuhan dasar yang bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima sampai kesenangan. Jadi dari kasus yang studi kasus yang pertama ini, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang belum terpenuhi? Nah, tentang ini adalah makan siang ataupun bekal yang menjadi rebutan. Nah, itu kita bisa menilai banyak Bapak Ibu. Yang pertama itu kita bisa betul kesenangan.
Mungkin dia karena senang saja ganggu orang gitu ya. Nah, jadi karena mungkin dia kurang mendapatkan kesenangan dari rumah, sehingga dia iseng aja supaya diperhatikan dengan teman-temannya. Atau yang kedua juga bisa Bapak Ibu, kebutuhan karena dia kebutuhan dasar yang pertama itu bertahan hidup. Mungkin dia lapar di rumahnya itu bangun kesiangan, belum sempat sarapan pagi, sehingga dia di sekolah cari makan atau kebetulan tidak bawa uang. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar yang mungkin terpenuhi, yang belum dipenuhi, sehingga anak itu cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Nah, dari kasus yang pertama itu kita bisa menyimpulkan tadi salah satunya itu adalah yang pertama itu bertahan hidup tadi, betul Bapak Ibu ya. Nah, jadi efeknya apa? Karena ia itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi adalah bertahan hidup. Itu betul Bapak Ibu. Jadi karena dia lapar. Jadi kalau orang lapar disuruh belajar ya tentu tidak akan konsentrasi. Apalagi jam siang terus lagi perut kosong, haus. Nah, itu anak tetap tidak akan bisa dipaksakan belajar. Bagaimanapun bentuknya, anak tetap akan memikirkan ke perutnya karena dia lapar. Nah, tetapi kalau salah satu ini kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, dia kenyang, dia tidak lapar, mungkin dia akan memiliki pikiran untuk mau belajar. Itu alasan doni yang pertama. Terus alasan doni yang kedua mungkin dari bekal tadi, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Dan ini merupakan salah satu kebutuhan dari rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia mungkin butuh kasih sayang, selama ini kurang perhatian. Mungkin di lingkungan rumahnya dia memiliki keluarga yang jarang bertemu ataupun berkumpul dengan anggota keluarganya, baik itu orang tuanya, adik ataupun kakaknya, sehingga dia cenderung membuat hal-hal yang berfokus untuk ada seseorang yang memperhatikan dia, supaya dia bisa timbul ataupun dipenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu rasa kasih sayang dan juga rasa diterima. Selanjutnya alasan doni yang ketiga ini bisa saja Bapak Ibu karena temannya itu jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya doni tadi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akar kekuasaan. Kan ini kadang banyak Bapak Ibu anak-anak kita itu yang sok-sokan pengen berkuasa di kelasnya. Nah, itu ya. Ada yang suka mencari sesuatu supaya dia memperlihatkan, oh saya ini ya. Nah, itu alasannya mungkin karena dia ingin atau takut dan menuruti keinginannya. Jadi karena ingin dia itu memiliki kekuasaan. Dan itu biasanya Bapak Ibu peserta didik ataupun murid-murid kita yang seperti itu mungkin kelak ke depan dia patut atau cocok jadi pemimpin. Tuh bisa itu karena watak atau yang dari dirinya itu karena dari bawaan ataupun dari lahirnya dia pengen berkuasa. Nah, itu diwujudkan dari kelas, dia suka ngatur orang lain ataupun mengatur teman-temannya, dan itu nanti efeknya ke depan bisa membuat anak itu menjadi seorang pemimpin. Dan alasan yang keempat itu mungkin karena dia itu bosan. Jadi membawa bekal mengganggu itu mungkin dia karena bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya. Nah, ini banyak sekali sering terjadi. Biasanya kan ada kalau misalkan udah anak itu bawa bekal dan bawa orang tuanya membawakan bekal mungkin tiap hari itu sambal telur terus. Nah, lama-lama anak itu bosan. Jangankan anak kita sendiri pun kalau sambal telur terus ya juga bosan. Nah, tentu kita ingin variasi. Nah, dia melirik temannya. Ada yang bawa sayur kangkung misalkan, ada yang bawa sambal terong. Nah, dia tertarik, sepertinya enak gitu ya. Nah, jadi dengan tersebut muncullah dia untuk mengambil bekal temannya, dan itu merupakan salah satu kebutuhan yang dipenuhi itu adalah kebebasan. Dia bebas, pengen melampiaskan, saya tuh nggak suka ini aja itu, jadi pengen variasi.
Nah, itu merupakan salah satu bentuk kebutuhan kebebasan dari seorang murid. Dan yang kelima, itu alasannya adalah karena ingin iseng atau ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, ini tadi benar yang disampaikan, yaitu senangan. Nah, jadi mungkin dia senang untuk melihat temannya itu ekspresinya kesal saat diambil bekalnya. Nah, dengan seperti itu dia merasa puas. Oh, saya berhasil membuat teman saya itu marah ataupun membuat teman saya terganggu. Dan itu merupakan ekspresi kebutuhan dari dirinya, yaitu berupa dia ingin kesenangan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Dan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, itu ada 5 tadi Bapak Ibu. Jadi apabila kebutuhan dasar manusia ini kita bisa memenuhi, peserta didik kita mungkin akan memiliki pembiasaan atau kegiatan belajar yang baik, ataupun disiplin positif tadi itu bisa muncul dari dalam dirinya tanpa dipaksa ataupun karena mengharapkan yang namanya penghargaan atau imbalan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk budaya positif itu dari studi kasus tadi yang telah saya paparkan, itu bisa ada studi kasus yaitu posisi kontrol restitusi. Dan di sini ini kita menempatkan peserta didik ini sebagai apa, atau murid kita itu sebagai apa. Nah, posisi kontrol restitusi itu yang pertama itu disebut sebagai penghukum, ya. Lalu ada pembuat rasa bersalah, terus ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai pemantau, dan ada posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ini posisi kontrol ini yang menempatkan adalah kita sebagai seorang guru. Jadi kita memperlakukan peserta didik itu apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau yang kelima sebagai manajer. Karena ini akan membuat kebiasaan di dalam diri murid. Nah, ini contoh-contoh dari posisi kontrol tadi. Itu ada identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil itu juga dari luar, dan ada kontrol dari diri. Itu adalah menghargai diri sendiri yang tadi sampaikan, yaitu motivasi perilaku manusia tadi, yaitu untuk menghindari hukuman atau mengharapkan imbalan, atau yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Kalau anak didik kita sudah posisinya yang menghargai diri sendiri, berarti dia telah berhasil mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, yang pertama contohnya ini Bapak Ibu. Yang peran pertama posisi kontrol sebagai guru itu penghukum. Nah, apa yang dilakukan atau yang diperbuat oleh guru dengan cara, nah ini menunjuk-nunjuk biasanya itu contoh ya menghukum. Nah, terus perkataannya nih, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, ini kan nada-nada untuk menghukum. Nah, terus hasilnya apa Bapak Ibu? Apakah anak itu baik? Nah, kita juga tidak bisa memastikan, karena kalau anak itu semakin dihukum malah semakin, nah itu kita juga memahami itu Bapak Ibu. Jadi mungkin karena dia sudah terlalu senang dihukum, saya pengen senang aja dihukum gitu kan. Nah, jadi itu karena termasuk ke dalam identitas yang gagal ternyata Bapak Ibu selama ini. Jadi penghukum itu dirasa malah kurang tepat dalam menghadapi siswa. Karena kebanyakan anak didik kita itu malah senang dihukum itu. Gitu. Terus kaitannya ataupun muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu kan seperti itu mungkin kita sering mendengarkan anak kita. Atau bapak itu sering marah-marah, ibu itu sering marah-marah. Itu sekarang marah, besok marah lagi kalau saya itu. Nah, itu. Jadi itu kontrol penghukum itu seperti itu dampaknya Bapak Ibu. Jadi anak itu cenderung lebih kebal ataupun lebih malah mau dihukum. Gitu. Terus yang kedua, kontrol pembuat orang merasa bersalah ini. Nah, ini guru itu yang dibuat seperti ini contohnya. Berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu. Ibu atau bapak kecewa dengan kalian, itu membuat orang bersalah. Nah, kamu itu yang berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu pembuat rasa bersalah itu seperti itu.
hasilnya juga ini menyangkal ataupun anak itu malah pandai berbohong karena dia seolah-olah dibuat merasa bersalah. Jadi hasilnya akan anak itu pandai berbohong. Nah mungkin apa yang dikatakan tidak sesuai dengan yang di dalam dirinya. Nah itu anak itu cenderung untuk mengucapkan maaf, maafkan saya atau kata maaf karena ini pembuat rasa bersalah ini kata-katanya lebih halus daripada penghukum. Terus yang ketiga, itu posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, tentu kita menempatkan diri kita dengan murid itu teman. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga. Nah, guru yang dikatakan, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini kan kata-kata teman. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, ini kan kata-kata teman itu kan nadanya seperti kita posisikan diri kita dan anak murid kita itu sebagai teman sebaya. Dan itu posisi kontrol juga Bapak Ibu. Tetapi hasilnya apa Bapak Ibu? Dia merasa ketergantungan. Nah, ini efeknya biasanya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ada salah satu guru yang melakukan kontrol posisi teman ini, nanti apabila ada dia mengalami kasus dengan guru lain, dimarah sama guru lain, dia mengadu dengan yang merasa berteman tadi. Nah itu kebiasaan murid kita. Jadi ini ternyata yang posisi kontrol teman ini juga kurang tepat Bapak Ibu gitu ya. Terus yang keempat itu ada posisi kontrol pemantau. Nah apa arti pemantau? Ini contoh perkataan guru itu adalah apa peraturannya. Nah misalkan ada tata tertib sekolah. Nah disampaikan kepada peserta didiknya atau muridnya ketika melakukan pelanggaran. Nah, apa peraturan yang kamu langgar? Nah, apa konsekuensinya? Seperti itu Bapak Ibu. Hasilnya apa? Itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi ya tetap tidak akan berjalan. Itu posisi pemantau seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus yang terakhir itu posisi kontrol yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, manajer itu kan tentu kita mungkin beranggapan posisi manajer itu di suatu perusahaan. Tetapi kita Bapak Ibu sebagai seorang guru itu juga bisa memposisikan kita sebagai seorang manajer. Tentu Bapak Ibu semuanya sudah memahami manajer itu sikapnya seperti apa, itu tingkah lakunya, terus penanganannya terhadap karyawan-karyawannya tentu adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang baik. Dan kalau kita sebagai seorang guru menempatkan kita sebagai manajer, nah itu contoh perkataannya seperti ini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan, ataupun apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi pada posisi manajer ini, seorang guru itu cenderung menggali informasi terhadap kesalahan anak. Misalkan, contohnya, si A datang terlambat, tidak masuk kelas itu terlambat. Mungkin kita menggali informasi dengan berkata, kenapa kamu terlambat gitu ya. Nah, apa masalahnya? Ada kendala atau tidak? Apa mungkin ada hal lain yang membuat dia terhambat datang ke kelas ataupun ke sekolah. Jadi posisi manajer itu hasilnya dapat menguatkan pribadinya. Seorang peserta didik itu secara tidak langsung menyadari, oh saya diperlakukan seperti ini. Jadi akan muncul ataupun tumbuh nilai-nilai positifnya sehingga dia mau menceritakan kondisi tentang dirinya. Nah, dari tadi posisi kontrol tadi, ini yang paling baik tadi adalah penempatan sebagai manajer. Nah, dalam posisi manajer itu ada istilah yang namanya posisi kontrol restitusi. Di sini akan disampaikan untuk yang posisi manajer itu kita memperlakukan anak sebagai selayaknya dia karyawan ataupun kita itu sebagai manajer di suatu perusahaan. Jadi bahasa ataupun gestur tutur kata kita kepada anak itu memiliki lebih nyaman dan mudah dipahami dari seorang murid. Nah, kenapa sebagai manajer? Karena pada posisi sebagai manajer ini, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi dari posisi manajer ini diharapkan seorang peserta didik itu menyadari tentang kesalahannya dan mencari solusi atas kesalahannya. Jadi dia dilatih untuk
melatih kesadaran dirinya untuk berbuat dan mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan sehingga dia cenderung untuk berbuat kesalahan itu lebih hati-hati. Nah, ini posisi kontrolnya Bapak Ibu. Selain dari posisi manajer, pada restitusi itu dapat menjadikan murid sebagai manajer. Jadi dirinya itu dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Itu yang disampaikan tadi. Dan untuk menerapkan posisi kontrol restitusi itu ada segitiga restitusi. Jadi penempatan sebagai seorang manajer tadi kita bisa menerapkan istilah yang namanya segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, dalam tahapan segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas, lalu ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah di sini ada gambarnya Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, ini yang bagian bawah. Terus untuk yang validasi tindakan yang salah itu bisa menggunakan kata-katanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, ini untuk contoh kasusnya ini, contoh Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi kita melatih peserta didik kita itu untuk membuat yang namanya membuat kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Karena yang namanya orang yang sukses itu berasal dari orang yang gagal, yang mau berusaha dan bangkit kembali, dan mau mengakui yang namanya kesalahannya. Jadi kita respon kepada anak didik kita untuk mengakui dari kesalahan yang dibuat. Nah, untuk yang selanjutnya yang kedua itu ada menstabilkan identitas. Di mana dalam menstabilkan identitas ini salah satu contohnya itu adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu adalah bahasanya, bahasa menstabilkan identitas. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu contoh-contoh menstabilkan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita bukan saya, tapi kita berarti saya dan anak. Jadi dia cenderung lebih nyaman untuk kita perlakukan. Terus ada Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita mengajak anak didik kita. Jadi dengan demikian anak didik kita itu akan merasa dihargai. Nah ini contoh menstabilkan identitas. Terus yang selanjutnya yang ketiga itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah ini validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan untuk kata-katanya ini seperti ini Bapak Ibu, untuk validasi tindakan yang salah itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Itu contoh-contoh untuk menggali informasi dari tindakan yang salah. Lalu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang positif ataupun yang baru. Terus yang ketiga itu kata-kata yang bisa dibuat ataupun yang ditanyakan adalah maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya yang menanyakan keyakinan. Ini untuk yang menanyakan keyakinan adalah dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari diri sendiri atau dari diri murid, bukan dari luar, gitu Bapak Ibu. Dan untuk kata-kata yang bisa ditanyakan itu adalah apa nilai yang kita percaya di kelas kita. Jadi dengan adanya yang kesepakatan kelas dibuat tadi, kita bisa menggali. Nah, apa yang kita percaya dari kelas kita, terus nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kita mengaitkan dengan tindakan kesalahan yang dibuat itu dikaitkan dengan kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama.
Jadi dengan demikian seorang anak atau peserta didik itu mau mengakui dan juga mau merubah secara berlahan. Terus selanjutnya bisa menanyakan keyakinan itu, kamu ingin jadi anak seperti apa itu? Apakah akan secara terus-menerus seperti ini? Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang nada yang seperti seorang manajer. Terus selanjutnya itu apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi dia di respon dengan dipancing dengan nada-nada ataupun kata-kata yang menguatkan perilakunya. Jadi pada budaya disiplin ini, pada segi 3 restitusi itu, setiap anak melakukan kesalahan kita pancing untuk mencari solusi alasannya kenapa, lalu kita tanyakan apa alasannya dia melakukan seperti itu, dan kita bantu secara bersama-sama cari masalahnya, kita cari solusi secara bersama-sama. Dengan demikian seorang anak nanti akan yang motivasi yang ketiga tadi dapat menghargai diri sendiri, itu dapat dilakukan. Bukan dia melakukan kegiatan itu berdasarkan karena takut dihukum ataupun karena pengen mendapatkan penghargaan atau imbalan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, cukup pemaparannya. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kamu persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang ingin saya tanyakan mengenai budaya positif yang sudah dijelaskan oleh Pak Dadang, kan ada 6, dari mulai disiplin positif sampai segitiga restitusi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini untuk di kelas rendah, siswa kelas 1, 2, dan 3, apalagi terutama di siswa kelas 1 ya, yang kita tahu kelas 1 itu adalah transisi PAUD TK ke SD. Bagaimana kita sebagai guru membangun atau memberitahu kepada siswa kelas rendah, terutama kelas 1, kelas 2, kalau kelas 3 mungkin sudah mulai mengerti bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya itu keliru atau salah menurut ketentuannya. Kalau di kelas tinggi seperti 3, 4, 5, 6, kelas 3 mungkin sudah bisa, itu sudah bisa kita buat keyakinan kelas, kata Pak Dadang tadi kan, atau kesepakatan kelas. Nah, kalau di kelas rendah 1 dan 2, untuk meyakinkan pada mereka apa yang mereka buat itu keliru, itu bagaimana? Dan jikalau tadi menurut paparan Pak Dadang untuk posisi kontrol diri itu hukuman itu salah, bagaimana kita sebagai guru ketika sesuatu yang diperbuatkan siswa itu keliru, kira-kira apa yang bisa meluruskan kekeliruan kita tadi? Kalau seandainya hukuman itu tidak bisa digunakan, bentuk lain apa yang bisa membuat siswa itu lebih menyadari akan kesalahannya? Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Yeni yang telah menyampaikan pendapatnya ataupun pertanyaannya. Jadi tentang hukuman itu Bu Yeni ya. Jadi seperti kita pahami secara bersama, saya dulu juga memahami bahwa kalau anak itu salah harus dihukum. Sebelum saya mempelajari tentang budaya positif ini. Jadi kemarin waktu kegiatan itu juga menjadi perdebatan seperti yang Ibu Yeni sampaikan. Dan solusinya itu kita membiasakan secara berlahan Bu. Jadi untuk menghindari hukuman. Jadi kita karena sudah terbiasa menghukum, itu yang bawaannya tetap hukuman, solusi yang pertama itu. Jadi mau tidak mau pokoknya anak itu harus dihukum kalau salah. Nah, tetapi kita tadi berkaca ataupun hasilnya ternyata hukuman itu tidak baik hasilnya, malah membuat anak semakin menjadi-jadi. Nah, jadi alangkah baiknya tadi kalau yang untuk menghindari hukuman kita biasakan kalau tidak bisa jadi manajer, paling tidak kita posisikan setingkatnya dulu. Nah, kan tadi ada tingkatannya. Yang penghukum itu kan paling bawah tingkatannya. Nah, ada tingkatan yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Lalu ada posisi teman.
Karena yang manajer itu posisinya paling tinggi Bu. Jadi kalau kita langsung dari bawah langsung ke manajer itu saya yakin susah. Bahkan saya sendiri pun mengakui Bapak Ibu. Nah itu juga menjadi perdebatan. Jadi kita berlahan. Nah paling tidak kita berlahan dulu. Kalau penghukum itu kita mulai tinggalkan dulu. Kita buatnya satu tingkat, membuat rasa bersalah dulu. Nah jadi kalau sudah, nanti kita tingkatkan lagi kalau bisa. Nah nanti efek terakhirnya kita mudah-mudahan semuanya bisa menjadi seorang manajer. Jadi kita secara bertahap. Itu untuk menghindari hukuman. Nah terus selanjutnya untuk yang anak kelas 1 itu ya, atau kelas rendah, itu tentu kita juga menyadari Bapak Ibu, itu masa peralihan itu kan kadang kita tidak bisa mengontrolnya. Kadang tindakannya itu tanpa kita pikirkan juga. Nah jadi itu juga menjadi acuan. Kemarin itu menjadi diskusi kami waktu kegiatan. Itu solusinya kita memberikan contoh-contoh saja Bapak Ibu, seperti yang disampaikan itu. Jadi kita misalkan anak itu makan tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita sambil makan, sambil mengambil sampahnya, kita sambil berbicara kepada anak. Nah, ini sampahnya jangan dibuang di sini. Ini tempatnya salah kalau dibuang di sini. Harusnya ada tong sampah ditempatkan di tong sampah. Jadi kita sambil tindakan Ibu. Jadi secara berlahan. Jadi kita bahasanya dikontrol, jangan kita hilangkan yang namanya sifat penghukum tadi. Nah, jadi bahasanya kita diturunkan. Tentu untuk merubah itu sangat sulit Bapak Ibu. Saya juga menyadari karena kemarin saya juga posisinya itu seperti itu biasanya dan berusaha menjadi itu. Jadi peralihan itu sangat sulit. Tapi kita berusaha Bapak Ibu. Nanti muaranya mudah-mudahan secara berjenjang dari tingkatan bawah penghukum tadi kita semuanya bisa menjadi seorang manajer. Jadi anak-anak didik kita itu merasa diperlakukan sebagaimana perannya itu sebagai yang dihargai. Jadi dia terhindar dari yang namanya hukuman itu. Jadi muaranya tadi supaya hasilnya tadi muncul dari diri sendiri. Tindakan yang dia lakukan itu muncul dari diri sendiri. Jadi tanpa dipaksa atau untuk menghindari hukuman. Itu seperti itu Ibu. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan ataupun memberikan masukan yang positif, saya juga menerimanya. Selain bertanya juga boleh untuk memberikan masukan ataupun umpan balik terhadap kegiatan yang saya lakukan. Kami persilakan kepada Ibu. Nanti kita sama-sama belajar. Jadi menjadi seorang guru itu kalau sesuai dengan yang diatur dengan yang ditampilkan di sini mungkin narasinya baik-baik semua, tapi kenyataannya kan kita tahu sendiri di lapangan seperti apa. Jadi kita harus pintar-pintar kita dalam memahami situasi di lingkungan supaya apa yang menjadi tujuan itu tetap kita capai secara bersama. Ya, ada Bapak Ibu? Pas? Pas. Oke, kalau sudah pas semuanya, alhamdulillah sudah selesai untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang saya sampaikan di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang saya paparkan tadi menjadi acuan, menjadi gambaran, dan kita sama-sama belajar melangkah merubah apa yang telah kita biasakan. Jadi di sini kita sama-sama belajar dan tidak saling menyalahkan, karena yang namanya proses pembelajaran itu kita yang namanya berbuat salah itu wajar. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu, ya. Ice breakingnya kita bermain tepuk, ya. Tepuk tangan. Nah, tepuk kita sampai dulu. Tepuk 1 kita. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, kita mulai sekarang konsentrasi. Nanti yang kira-kira salah harus maju ke depan konsekuensinya ya. Nah, 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Nah, ini. Ya, Rahim. Nah, lagi. Kita mulai konsentrasi lagi. Nah, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk. Iya, nih kena Pak. Ayo. Nah, kita
ada satu lagi. Sini. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk. Iya, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1. Ah, itu benar. Nah, saya kita dapat 3 orang. Nah, kita 3 orang yang apa nih ya? Yang salah ya? Action. Konsentrasinya hilang. Nah, konsentrasinya Bye-bye. sebelum kita pembelajaran. Nah, alangkah baiknya kita membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk membuat kesepakatan saat kita belajar langsung, gitu ya. Adapun keyakinan kelas ini, silakan yang kalian memiliki ide kira-kira pembelajarannya seperti apa, itu silakan berpendapat. Jadi nanti kita akan melakukan kesepakatan, dan ini tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran berlangsung secara nyaman dan juga menyenangkan. Nah, kira-kira coba angkat tangan yang memiliki pendapat bagaimana kita dalam belajar mengajar harus seperti apa. Angkat tangan dulu. Ya, Indah. Ya, tidak boleh ribut. Ini. Nah, tidak boleh ribut. Ini. Terus, ada lagi? Ya, tidak boleh membantah. Tidak boleh membantah. Ya. Tidak. Ya, tidak boleh jalan-jalan di kelas. Betul. Bentar. Terus, ya. Tidak boleh makan di kelas. Oke. Bentar dulu. Ya, siapa lagi tadi? Ya, atau dengan kata lain jaga kebersihan. Betul. Terus, siapa lagi? Bagus. Ya, sama ya, jaga kebersihan. Siapa? Ya, betul. Berarti saling menghargai itu ya. Saling menghargai. Ada lagi yang kita apa? Betul, itu yang harus kita jaga. Selalu toleransi. Ini penting. Nah, ada lagi? Apa lagi? Ya, itu sama dengan saling menghargai ini ya. Yang sebelah sini ada yang berpendapat apa kira-kira yang kita buat? Ada? Sudah cukup? Atau perlu tambahkan lagi? Ya, tidak boleh bertengkar. Ini. Nah, sekarang kita cukup atau tambahkan lagi nih? Cukup. Nah, sekarang kita sepakati, ya. Yang ini setuju nomor 1? Setuju. Oke, setuju. Tidak boleh ribut. Yang kedua, setuju? Setuju. Oke, setuju. Ya. Ini kelas. Ini keyakinan kelas, ya. Yang ketiga, ini sepakat? Jalan-jalan? Sepakat. Yang selanjutnya makan di kelas. Sepakat. Yang jaga kebersihan. Sepakat. Oke. Saling menghargai. Sepakat. Oke. Toleransi. Ya, sepakat. Yang terakhir. Sepakat. Oke. Dah. Jadi ini kesepakatannya sudah kalian yakini. Kita buat kesepakatan. Halo Ainda, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Kamu tahu tidak kenapa Bapak panggil pada hari ini? Tahu Pak, karena saya tidak pikir Pak. Baik, setiap orang itu
pikirkan, menurut Ayunda kegiatan ataupun si Ayunda tidak piket itu merugikan orang lain atau tidak? Iya Pak. Lalu tidak piket itu benar atau salah menurut Ayunda? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan yang kita sepakati. Nah betul. Terus kenapa si Ayunda tidak piket? Padahal kan hari itu Ayunda jatahnya piket. Saya males Pak, kemudian saya sengaja berangkat siang untuk menghindari supaya tidak piket. Baik, nah sekarang Ayunda sudah sadar atau belum? Sudah Pak, saya minta maaf. Baik, apakah masih akan mengulang lagi? Tidak Pak, saya minta maaf. Baik, apakah sekarang Ayunda tahu kesepakatan kelas yang telah kita buat kemarin dan yang sudah dilanggar? Tahu Pak, menjaga kebersihan kelas. Betul. Selanjutnya, apa yang Ayunda akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya minta maaf Pak kepada teman-teman dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik, semoga Ayunda mendapat pelajaran dari masalah yang sekarang dihadapi. Nah, Iya Pak, terima kasih. ya terima kasih